bertujuan untuk menuju ke tempat yang suci. Maksudnya kalau mau bepergian, bepergianlah ke tempat yang suci. Sehingga Rasulullah sampaikan, la tushaddur rihalu illa ila salasati masajida. Jangan dikuatkan untuk bepergian kecuali pada 3 masjid. Apa 3 masjid itu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Maksudnya ini, kalau pengen pergi, jangan dikuatkan kecuali 3 ini. Bukan berarti nggak boleh, tetap boleh. Lalu orang-orang sebelah sana ini mengartikan tidak boleh berziarah itu kecuali 3 tempat ini. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Jadi nggak boleh ziarah Wali Songo, itu nggak boleh. Ini salah mengartikan hadis, karena hadis yang diartikan itu adalah artinya itu sendiri yang dia pahami, dan artinya kebetulan salah. Diartikan tidak boleh pergi kecuali hanya 3 tempat ini. Padahal di sini tidak ada larangan tidak boleh. Yang ada adalah la tusaddu. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, mari sebelum kita ngaji, kita kirimkan hadiah Fatihah kepada keponakan Pak Maman yang telah dipanggil oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, bahwa orang meninggal itu masih ada kaitannya dengan orang yang masih hidup. Kalau orang yang hidup mau membacakan doa, menyampaikan Fatihah kepadanya, itu akan ditunggu dan itu akan sampai kepadanya. Itu dijelaskan di dalam kitab namanya Ar-Ruh, kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di mana beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan di dalam kitab Ar-Ruhnya pada halaman 11. Di situ beliau sampaikan bahwasanya penduduk Madinah itu kalau ada yang meninggal itu gantian 1 persatu menuju ke kuburan orang yang meninggal tadi dan membacakan Al-Quran. Gantian, itu disebutkan seperti itu. Sementara kita disuruh untuk mengikuti amalan penduduk Madinah yang pada saat itu. Maka Imam Malik radhiyallahu an, gurunya Imam Syafi'i, itu sangat mempedomani bagaimana tradisi orang Madinah yang dibangun oleh Rasulullah SAW ketika mereka beribadah. Itu dipedomani oleh Imam Malik radhiyallahu an, gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu an. Oleh karena itu
Ahmad Ibnu Hambal itu juga menyampaikan bahwasanya kalau ada orang mengirim Fatihah kepada orang yang meninggal, itu pun juga akan sampai dan akan diterima oleh orang yang meninggal itu. Karena apa? Karena itu diniatkan untuknya. Kecuali kalau tidak diniatkan, maka ada penjelasan bahwasanya ketika kita mengirim Fatihah kepada mayit dan itu namanya disebut atau tujuannya itu disebut, maka itu langsung diterima. Tetapi kalau tidak disebut, cuman kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, itu nanti digambarkan itu seperti ngantri, ngambil satu persatu, begitu digambarkan oleh ulama seperti itu. Oleh karena itu tadi sengaja saya sampaikan yang kita tujukan kepada keponakan Pak Maman yang sama-sama kita maklumi yang kemarin yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu hadirin, kemarin kita bicara tentang hijrah. Kan memang keren hijrah itu ya. Sekarang dikit-dikit orang nyebut hijrah, dikit-dikit orang nyebut hijrah. Padahal hijrah mereka itu tidak seperti yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Hijrahnya itu baru dangkal, kemudian sudah merasa mendalam. Setelah hijrah baru 1 bulan, 2 bulan, itu kemudian terus bisa menyalahkan amalan ulama-ulama salaf, amalan ulama-ulama terdahulu. Bahkan dia lebih pintar dari ulama terdahulu, padahal hafalnya cuma 1 hadis, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Padahal enggak ada sambungan dari wa kullu dhalalatin finnar, itu enggak ada. Padahal itu hadisnya itu sangat panjang. Nah, hijrah yang dimaksud di sini Imam Nawawi menjelaskan panjang lebar, di mana hijrah atau bepergian di muka bumi ini ada 2 macam. Bepergian di muka bumi ini atau pindah di muka bumi ini ada 2 macam. Yang pertama liddin, yang kedua lidunya. Berpindah karena agama, yang kedua berpindah karena dunia. Dan berpindah karena agama ini ada 9. Jadi yang disebut hijrah itu ada 10. Yang 1 untuk dunia, yang 9 itu untuk agama. Mari satu persatu kita uraikan, satu persatu kita jelaskan. Kemarin telah sampai pada pengertian hijrah yang ke-4, sekarang yang ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Nawawi menyampaikan al-khuruju khaufal maradi minal biladil wahmati ila ardin nazhati. Yang namanya hijrah itu juga ada pindah dari tempat yang di dalamnya ada wabah penyakit menuju ke tempat yang steril, yang tidak ada penyakit. Tujuannya biar selamat dari penyakit. Misalnya dalam satu kampung itu ada penyakit, kemudian penyakitnya menular. Kalau dia tidak mau terkena penyakit menular itu, lalu dia pindah. Nah, pindah yang seperti itu juga dibolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menyampaikan seperti itu, dan Rasulullah telah mengizinkan orang pindah dari tempat yang ada penyakitnya di situ, pindah ke tempat yang suci, yang bersih, maksudnya tempat yang tidak ada penyakitnya. Waqad adzana Shallallahu Alaihi Wasallam lil urniyina. Rasulullah SAW telah memberikan izin kepada orang-orang yang terkena penyakit kaki binatang. Ada sebuah penyakit namanya urniyin. Itu adalah urniyon, itu penyakit kaki binatang yang gampang menular. Fi dzalika, pada saat itu ada terjadi wabah itu tadi, hina istauhamul Madinah, ketika penyakit kaki binatang itu menyerang, mewabah di kota Madinah. Rasulullah memberikan izin ayyah ruju ilal maraji, agar orang-orang yang di Madinah itu pindah ke padang yang lapang, padang yang bersih dari penyakit, padang penggembalaan. Jadi mereka disuruh pindah. Dan memang kalau dilihat dari sejarahnya itu, orang Arab itu suka pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itulah disebut dengan Badui itu tadi, suku Badui atau orang Arab Badui itu suka pindah dari satu tempat ke tempat yang lain.
Rasulullah mengizinkan kalau ada penyakit supaya keluar ke tempat yang lebih aman biar tidak terhindar dari penyakit. Kenapa kok begitu? Karena mempertahankan nyawa itu hukumnya wajib. Jangan ya sudah, tawakal sajalah kepada Allah. Kalau terkena ya terkena, kalau tidak ya tidak. Jangan seperti itu. Tawakal itu harus dilandasi dengan ikhtiar. Umpamanya udah tawakal sajalah kepada Allah, nyebrang jalan, pas ada kereta api lewat. Nah, kalau seandainya ditendang kereta api, kalau udah ajal ya ajal, kalau tidak ajal ya tidak ajal. Jangan seperti itu. Itu namanya putus asa yang seperti itu. Tidak boleh yang seperti itu. Tawakal itu mindsetnya harus berjalan, pikirannya harus berjalan. Tawakal itu seperti ini. Ketika seseorang tawakal dalam kesehatan badan kita, kalau sakit ya berobat, itu namanya tawakal. Kalau perutnya lapar ya makan, itu namanya tawakal. Jangan perut lapar ya sudahlah, nanti kalau Allah takdirkan kenyang, aku kenyang sendiri. Enggak bisa seperti itu. Yang namanya tawakal itu harus ada sunatullah. Sunatullahnya berjalan. Sunatullah itu seperti apa? Sunatullah itu kalau Allah memberikan seperti ini, maka akibatnya seperti ini. Contoh, kalau orang haus kemudian minum, sunatullah setelah minum hilang haus. Begitu. Walaupun banyak orang setelah minum hausnya nggak hilang-hilang. Kenapa? Itu berarti ada sesuatu yang lain yang Allah kehendaki. Sunatullah, api itu bisa membakar. Api dimanapun bisa membakar, itu sunatullahnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau seandainya pengen masak air itu dengan api, nanti akan menggelegak air itu. Kalau nggak percaya, hidupkan kompor, di atas kompor kasih cerek isi air, nanti gelegak, ditaruh di situ. Itu sunatullahnya seperti itu. Tapi ada nggak api yang tidak bisa membakar? Ada, kalau Allah mengendaki. Apa itu? Api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Buktinya Nabi Ibrahim tidak terbakar. Itu sunatullahnya, itu dicabut oleh Allah, dan api itu menghendaki maunya Allah. Api itu di sisi Allah nggak punya efek apa-apa. Es di sisi Allah nggak punya efek apa-apa. Ketika Allah katakan es itu panas, ya siapa yang megang es pasti panas. Ketika Allah mengatakan api itu dingin, siapapun yang memegang api itu jadi dingin. Makanya ketika api membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, apa Allah berfirman? Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Diperintahkan api itu dingin. Dingin, Nabi Ibrahim dibakar oleh api, oleh Raja Namrud. Bukan kepanasan, sejuk dia. Sejuk, kata Namrud, kebakar nih. Udah tinggal ngasih kecap nih, jadi sate nih. Ternyata Nabi Ibrahim selamat dan sejuk di situ. Kenapa? Karena api di sisi Allah itu tidak ada efek panas, tidak ada efek dingin, sesuai dengan perintah Allah. Perintahkan panas, panas. Perintahkan dingin, dingin. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang namanya tawakal itu harus mengikuti sunatullah. Wasadis yang keenam, al-khuruju khaufan minal adhiyati fil mali. Yang keenam itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu karena khawatir ada orang yang mengganggu harta bendanya. Kita punya harta benda itu suka diganggu oleh orang dan kita nggak berani menghadapi orang yang mengganggu itu. Maka boleh pindah dari tempat itu ke tempat yang aman. Kenapa kok? Hanya karena harta benda saja yang diganggu oleh orang sehingga kok kita boleh pindah ke tempat yang lain? Beliau menyampaikannya, fa inna hurmatu malil muslimi, ini disebutkan, ditulis di dalam cetakan kitab ini, haramahu malul muslimi. Waktu saya analisa kok nggak masuk kalau bunyinya haramahu malul muslimin, susunannya nggak cocok. Maka yang cocok adalah fa inna hurmata. Jadi haramahu, hu di situ itu sebetulnya tak, cuman nggak ada titiknya di sini. Kalau nggak tahu bahasa Arab ya dibaca haramahul muslimi.
Maka di sini bunyinya fa inna hurmata malil muslimi ka hurmati damihi. Sesungguhnya kehormatan harta seorang muslim itu seperti kehormatan darahnya. Artinya apa? Ketika ada orang yang ingin mengganggu untuk mengeluarkan darah kita dari tubuh kita, wajib kita melawannya. Kehormatan harta benda orang muslim itu sama dengan kehormatan darahnya. Oleh karena itu, kalau ada yang mengganggu, boleh kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lebih aman. Umpamanya pindah ke tempat di mana di situ ada kantor polisi. Siapa yang mau merampok di sebelah kantor polisi? Kecuali kalau perampoknya sudah nekat, kantor polisinya itu nih yang dirampok. Itu kalau sudah nekat seperti itu. Ini mencuri, yang dicuri itu adalah barang-barang yang ada di kantor polisi. Itu namanya karena bunuh diri seperti itu. Kok mau masuk ke kandang macan, resikonya kan ditangkap atau diterkam oleh macan itu sendiri. Jadi orang yang mengkhawatirkan hartanya terganggu, maka boleh pindah. Ini yang keenam. Wa amma qismut talabi fa innahu yanqasimu ila asyratin. Kan pindah dari satu tempat ke tempat lain itu kemarin ada dua. Yang pertama haroban, yang kedua tolaban. Haroban itu lari, tolaban itu mencari. Kalau lari seperti itu tadi, yang sampai ada 6 tadi. Yang keenam karena haroban itu karena larinya itu karena khawatir harta bendanya diganggu oleh orang. Sementara harta benda orang mukmin itu, harta benda orang muslim itu kehormatannya seperti kehormatan darahnya. Sekarang hijrah bukan karena haroban lari, tapi hijrah karena mencari. Hijrah karena mencari ini disebutkan di situ ada pembagiannya 10. Pindah karena mencari ini ada 10. Ada 10. 10 ini terbagi dua. Yang satu karena agama, yang kedua karena dunia. Dan yang karena agama inilah ada 9. Yang agama ada 9, yang dunia ada 1. Maka jumlahnya ada 10. Tolabuddin wa tolabudunya, yaitu ada 2 tadi. Itu adalah pindah karena mencari agama. Yang kedua pindah karena mencari dunia. Wa talabuddin yang qasimu ila tis'ati anwa'in. Sementara itu mencari agama itu terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama, al-qismul awalu safratul ibrati. Yang pertama, pindah atau bepergian itu karena mencari pengalaman. Mencari ibrah, mencari pelajaran, mencari pengalaman. Kan ada orang pergi itu karena mencari pengalaman. Ada itu pergi mencari pengalaman. Dan itu diperintahkan oleh Allah. Bagaimana Allah perintahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Allah perintahkan seperti itu. Awalam yasiru fil ardi. Apakah mereka tidak mau berjalan di muka bumi ini? Fayanzuru, lalu mereka memperhatikan, melihat-lihat dan memperhatikan kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, bagaimana akibat orang-orang sebelum mereka. Ini Allah perintahkan seperti itu. Di dalam kitab tafsir As-Sawi, awalam yasiru itu diawali dengan a. A di sini adalah huruf istifham dan di sini adalah linafyin untuk ketiadaan atau untuk meniadakan. Kemudian lam itu adalah huruf nafyin dan juga huruf untuk meniadakan. Kalau ada 2 huruf yang kedua-duanya meniadakan, itu berarti litasbiti. Itu gunanya adalah untuk menguatkan. Artinya benar-benar orang itu disuruh berjalan di muka bumi ini.
supaya tahu bagaimana akibat orang-orang sebelum mereka ini. Oleh karena itu dijelaskan di dalam kitab tafsir As-Sawi, juga dijelaskan di dalam kitab tafsir Al-Baghawi. Ini begitu ketemu ayat ini langsung saya buka kitab tafsirnya. Mereka disuruh untuk memperhatikan yang ada di muka bumi ini, untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, untuk keliling dunia, itu supaya tahu bagaimana akibat orang-orang sebelum mereka. Seperti apa? Disuruh melihat bagaimana kampung kaum Nabi Soleh setelah mereka mendustakan Nabi Soleh. Bagaimana kampung mereka orang-orang yang mendustakan kepada nabinya, yaitu Nabi Lut itu sendiri. Apa yang terjadi dengan mereka? Kaum Nabi Syuaib ketika mendustakan nabinya Nabi Syuaib, apa yang terjadi pada kampung mereka? Nabi Nuh alaihi salam, kaum yang mendustakan Nabi Nuh alaihi salam, apa yang terjadi dengan kaum Nabi Nuh alaihissalam ketika mereka mendustakan Nabi Nuh alaihissalam dan nabi-nabi yang lain masih banyak lagi? Apa yang terjadi di situ setelah mereka mendustakannya? Di antaranya adalah Nabi Lut alaihissalam. Setelah mendustakan Nabi Lut alaihissalam, bumi diangkat oleh Allah dan ditimpakan kepadanya, sehingga kaum Nabi Lut semuanya terbenam di dalam timbunan tanah karena diangkat oleh Allah. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam ketika umatnya itu mendustakan Nabi Nuh alaihissalam, itu didatangkan hujan, gak berhenti hujan itu, sampai hujan itu menenggelamkan rumah. Tidak cukup menenggelamkan rumah, tapi justru malah menenggelamkan gunung, sehingga putra Nabi Nuh alaihissalam lari ke puncak gunung, tujuannya ingin menyelamatkan diri. Tapi Nabi Nuh memanggilnya supaya naik ke perahunya Nabi Nuh alaihissalam, tapi putranya ternyata tidak mau. Dan bahkan Nabi Nuh berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan putranya. Allah jawab, itu bukan putramu. Kalau itu adalah putramu, maka dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Nuh sadar kalau Kan'an yang disebut dengan anaknya Nabi Nuh itu sesungguhnya adalah musuhnya Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya apa? Meninggal terbenam air yang sangat dalam, banjir bandang itu tadi. Disuruh oleh Allah orang-orang itu untuk berjalan di muka bumi ini supaya tahu bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan nabi-nabinya. Setelah mereka tahu, tentu mereka tidak akan berani lagi mendustakan nabi-nabinya. Setelah tahu, satu contoh, kalau misalnya gini, ibu, bapak, ketika ada seorang ibu-ibu punya anak kecil umur kurang lebih sekitar 4 tahun, naik motor, bukan dibonceng di depan, tapi dibonceng di belakang. Dia tidak tahu kalau anaknya itu ngantuk. Begitu anaknya ngantuk, terjatuh. Begitu terjatuh, di belakang ada tronton. Kakinya lepas, digiling oleh mobil itu. Ketika ada orang lain melihat seperti itu dan punya anak seperti itu, kira-kira masih mau tidak dia membonceng anaknya di belakang? Yakin tidak mau. Kenapa? Karena telah memperhatikan ternyata anak kecil dibonceng di belakang, terus dia ngantuk, jatuh, di belakang ada tronton, habis digilas dan meninggal di tempat. Apa yang ada? Emaknya nangis tua. Artinya nangis tidak ada artinya lagi. Ini kan pernah kejadian ini. Pernah kejadian ada anak kecil dibonceng di belakang. Saya tidak setuju kalau anak kecil itu dibonceng di belakang. Saya lebih setuju dibonceng di depan, sehingga kaki ini bisa menyelamatkan. Ini namanya tawakal seperti itu. Bukan diserahkan tanpa ada alasan. Anak kecil dibonceng di depan, kemudian di pangku kanan kiri ada kaki kita, itu lebih aman daripada ditaruh di belakang. Akhirnya jatuh seperti itu, emaknya pingsan melihat anaknya seperti itu, anaknya pun mau nggak mau masuk ke alam kubur. Kalau ada orang melihat itu, saya yakin
tidak berani lagi dia membonceng anaknya yang masih kecil di belakang. Itu kenapa? Karena telah memperhatikan. Maka Allah perintahkan, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Jadi diperintahkan oleh Allah seperti itu. Waqat tafa Dzulqarnain fid dunya, lalu karena ada ayat ini, seorang bernama Dzulqarnain itu keliling dunia. Untuk apa? Liyara ajaibaha, untuk memperhatikan keajaiban-keajaiban yang ada di muka bumi ini. Ini Dzulqarnain itu keliling dunia untuk melihat keajaiban. Inilah yang dimaksud dengan safratul ibrati, bepergian, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari ibrah, untuk mencari pelajaran, untuk mencari ilmu dari pengalaman dia berjalan ke tempat yang lain itu. Al-qismu tsani, yang kedua, bagian yang kedua, safratul haji, bepergian untuk menunaikan ibadah haji. Itu sudah biasa kalau di tempat kita ini, bepergian, dan ini sudah diatur oleh pemerintah. Kapan berangkatnya, dengan siapa ia berangkat, dan siapa yang membimbingnya, itu sudah diatur oleh pemerintah. Bepergian untuk menunaikan ibadah haji. Wasalis al-qismu salis safratul jihadi, bepergian untuk melakukan jihad. Kalau sekarang ini jihad dengan mengangkat pedang itu kayaknya sudah sulit, karena musuh kita nggak ada yang nyerang kita. Orang kafir itu kalau tidak menyerang, haram hukumnya kita menyerang. Kalau ada orang kafir sudah mulai mengganggu orang muslim, barulah kita mengangkat pedang, kita menyerang. Yang sekarang ini sudah nggak ada. Kalau ada itu udah ngawur itu. Udah sama-sama orang Islam, hanya karena maksiat kemudian jihad fisabilillah, Allahu Akbar, bom bunuh diri, katanya mati syahid. Itu bukan mati syahid, mati sangit. Bukan syahid, sangit. Bapak Ibu tahu sangit? Sangit itu bau yang enggak sedap karena terkena api, itu sangit namanya. Itu bukan mati syahid tapi mati sangit. Al-qismur rabi', bagian yang keempat, safarul ma'ash, bepergian untuk mencari penghidupan. Kan boleh kan? Kata orang Jawa itu namanya mboro. Mboro itu misalnya di Jawa Tengah lagi peceklek, kemudian di Jawa Timur itu musim padi. Maka orang Jawa Tengah pada pindah ke Jawa Timur untuk mencari gabah, mencari padi. Dia akan memetik padi itu. Setelah dia memetik padi, nanti akan dapat bagian dari padi itu. Ketika dia dapat 10 kilo, maka bagian dia adalah 1 kilo. Ketika dia dapat 100 kilo, bagian dia adalah 10 kilo. Kalau dia dapat 1000 kilo, bagian dia adalah 100 kilo. Itu biasanya seperti itu. Itu namanya mboro. Maka boleh safratul ma'ash, itu dibolehkan. Al-qismul khamis, yang kelima, safratut tijarati wal kasbi zaidi alal kuti, bepergian untuk berdagang, bepergian untuk bekerja. Di mana berdagang dan bekerja itu tujuannya adalah untuk mengumpulkan bahan makanan pokok. Kalau sekarang barangkali bahan makanan pokok itu sudah cukup. Saya pernah dengar, ini baru dengar nih, dulu pada zaman tahun-tahun 64, 65 itu makanan pokok itu dihabiskan oleh curut, apanya? Oleh tikus. Jadi beras itu sudah habis. Yang ada itu tinggal umbi-umbian seperti ubi gadung. Ubi gadung itu kan tikus nggak berani makan itu. Kenapa? Kalau ada berani makan ubi gadung itu, tikusnya mabuk dia. Karena ubi gadung itu nggak boleh dimakan dalam keadaan basah. Artinya basah masih ada getah ubi gadung itu, maka siapa yang makan akan mabuk di situ. Termasuk
binatang apa-apa pun nggak berani makan itu. Lalu gimana cara makannya? Cara makannya ubinya itu dikocek, dikupas, sudah dikupas diiris-iris, sudah diiris-iris dicuci, sudah cuci baru dijemur. Nanti ketika dijemur itu sudah kering, baru boleh dijadikan makanan. Itu tidak mabuk lagi yang seperti itu. Sama dengan ubi racun. Ada ubi racun, pernah dengar? Bapak Ibu pernah? Ubi racun. Ubi racun itu kalau masih dalam keadaan basah itu racunnya menjadikan kita mabuk seperti itu. Tapi kalau sudah dikeringkan, nggak ada lagi airnya, itu boleh diolah dan bisa menjadi roti yang sangat enak. Itu kalau bisa mengolahnya. Nah, bepergian untuk berdagang, untuk mencari kebutuhan pokok itu dibolehkan. Wa wajaizun, itu boleh. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia dari Tuhan kalian. Artinya tidak ada dosa bagi kita untuk mencari karunia Allah di mana saja berada. Yang jelas ketika mencarinya tentu harus mencari dengan cara yang halal, jangan yang haram. Al-qismu sadis, bagian yang keenam, talabul ilmi, bepergian untuk mencari ilmu. Anak kita pergi jauh ke Jawa Timur, ke pondok pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo nuntut ilmu, ke pondok Gontor nuntut ilmu. Di sini yang dekat ke pondok An-Nur Tangkit menuntut ilmu. Ada yang ke pondok Lirboyo menuntut ilmu. Ada yang ke pondok Tebuireng menuntut ilmu. Pondoknya Gus Dur Tebuireng menuntut ilmu. Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU pondoknya Tebuireng menuntut ilmu. Di mana Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pernah punya santri. Santrinya itu pengen sekali makan tebu, sementara tebu itu dikuasai oleh orang Jepang. Akhirnya pas lori lewat, lori, Bapak tahu Ibu, lori bukan lori itu kayak kereta api, tapi khusus untuk mengangkat tebu. Itu diambil, akhirnya marah orang-orang Jepang itu. Begitu marah orang-orang Jepang, ditahan. Santri-santri yang makan tebu ini ditahan oleh Jepang itu, ditahan. Begitu ditahan, apa yang terjadi? Mbah Kiai Hasyim Asy'ari datang ke pabrik tebu, dipegang mesin pabrik tebu itu, lalu didoakan selama santrinya masih ditahan itu, pabrik itu tidak berfungsi, mesinnya tidak mau jalan. Ditengok mekanik ahli mesin, tidak ada kerusakan, tapi nggak mau jalan. Akhirnya setelah tahu kenapa kok sampai tidak jalan, ternyata sabab musababnya adalah karena mereka menahan santrinya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, maka dilepaskan. Begitu dilepaskan, mesin jalan kembali. Kenapa? Itu didoakan. Dan ini pernah terjadi, Bapak. Ini saya mau cerita sedikit. Ini pernah terjadi. Ini kejadian bapak kandung saya sendiri ketika pertama pergi ke Sumatera ini. Itu ketika motor atau mobil bus yang ditumpangi oleh bapak itu mau di starter, sementara bapak belum ada di situ, nggak mau nyala dia, nggak mau nyala, dihidupkan, nggak mau hidup dia. Ternyata bapak belum nyampe. Begitu bapak nyampe, baru langsung hidup. Itu karena beliau ini adalah termasuk santri dari Pondok Pesantren Lirboyo, Jawa Timur, Kediri. Dan beliau alhamdulillah masih sehat sekarang. Bapak saya itu masih ada di Tungkal. Saya ngaji kitab ini sering dengan beliau juga. Saya berguru dengan beliau. Jadi kalau saya kuliah pulang ke Terjun Gajah, nah itu biasanya yang disuguhi pertama sekali itu kan kopi atau teh. Ini enggak, kitab yang disuguhi. Lalu bilang bahasa kita ini, nak baca ini, baca, udah. Apa maksud dari ini? Langsung gitu. Kita disuruh baca, kemudian kita disuruh menjelaskan apa maksud dari bacaan itu. Alhamdulillah
ternyata apa yang beliau ajarkan ke saya sampai sekarang menjadi ada gunanya. Ya walaupun sebelumnya memang saya sudah belajar di pondok pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo. Cuman kalau pondok modern itu kan mengedepankan bahasa Arab dan mengedepankan bahasa Inggris. Tapi kalau pondok pesantren salaf itu memang betul-betul mengkupas tuntas kitab-kitab kuning. Kalau pondok pesantren modern itu memberikan alat di mana alat itu bisa untuk mengupas tuntas kitab-kitab kuning. Jadi alatnya sudah dibagi, tinggal kita menggunakan. Seperti Bapak punya anak, itu lebih senang ngasih ikannya atau ngasih pancingnya? Saya yakin ngasih pancingnya. Ketika ngasih ikannya, ikan habis, bingung dia mau cari ikan mana lagi. Tapi begitu kasih pancing, dapat ikan, dia makan habis, mancing lagi, dapat ikan, habis, mancing lagi. Gak ada habis-habisnya kalau alatnya dikasihkan seperti itu. Bepergian itu bisa karena untuk mencari ilmu. Al-Qismus Sabi' yang bagian ke-7, qasdul baqa'i syarifati, bertujuan untuk menuju ke tempat yang suci. Maksudnya kalau mau bepergian, bepergianlah ke tempat yang suci. Sehingga Rasulullah sampaikan, la tusaddur rihalu illa ila salatati masajida. Jangan dikuatkan untuk bepergian kecuali pada 3 masjid. Apa 3 masjid itu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Maksudnya ini, kalau pengen pergi jangan dikuatkan kecuali 3 ini. Bukan berarti nggak boleh, tetap boleh. Lalu orang-orang sebelah sana ini mengartikan tidak boleh berziarah itu kecuali 3 tempat ini. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Jadi nggak boleh ziarah Wali Songo, itu nggak boleh. Ini salah mengartikan hadis, karena hadis yang diartikan itu adalah artinya itu sendiri yang dia pahami, dan artinya kebetulan salah. Diartikan tidak boleh pergi kecuali hanya 3 tempat ini. Padahal di sini tidak ada larangan tidak boleh. Yang ada adalah la tusaddu, tidak dikuatkan, bukan tidak boleh. Maksudnya kalau ingin pergi itu jangan terlalu menggebu-gebunian kecuali 3 ini. Kalau ketiga ini menggebu-gebunian boleh, sampai ngumpulin duit. Setiap hari mau makan disisihkan dikit, pengen berkunjung ke Masjid Nabawi umpamanya, pengen umrah gitu, boleh. Tetapi tidak boleh ketika kita la tusaddu itu dikatakan jangan atau tidak boleh, nggak boleh seperti itu. Mereka memahaminya hanya terjemahannya, bukan teks Arabnya. Maka la tusaddur rihal itu artinya jangan dikuatkan. Artinya kalau kita mau berziarah ke Wali Songo boleh, mau kita jalan umpamanya menuju ke Masjid Agung Palembang boleh, yang dekat umpamanya mau jalan ke Masjid Agung Al-Falah boleh, yang dekat nih, nggak jauh nih. Atau yang paling dekat lagi berjalan mau pergi ke Masjid As-Salam boleh, nggak ada larangan. Ini bukan larangan, tapi ini adalah penekanan, bukan larangan. Beda penekanan dengan larangan itu. Ini mengartikan, memahami hadis dari terjemahannya. Yang menerjemahkan diplesetkan la tusaddu, jangan dikuatkan, tidak dikuatkan maksudnya. Ini malah diartikan tidak boleh atau dilarang. Kira-kira sama enggak, Pak? Tidak dikuatkan dengan tidak boleh. Sama enggak kira-kira? Tidak sama. Dikuatkan itu artinya di situ ada takkid, tapi kalau dilarang itu tidak ada sama sekali, enggak boleh sama sekali. Misalnya jangan berjudi, kalau berjudi pasti berdosa. Tetapi kalau di sini bukan dilarang, tapi dikuatkan. Ini kadang-kadang yang memahami hanya artinya sehingga salah. As-samin qasdus suguri lirribati biha, pergi ke tujuan, ke tempat perbatasan. Tujuannya apa? Untuk menjaga perbatasan. Yang ini biasanya dilakukan oleh para tentara.
Kita kayaknya nggak ada kewenangan ini. Pergi ke perbatasan Malaysia Indonesia terus menjaga, bukan kita. Itu tugasnya tentara. Itu juga boleh. Tentara ini juga boleh hijrah. Hijrahnya diantaranya adalah pergi dari tempatnya menuju ke perbatasan. Di perbatasan itu dia menjaga keamanan di perbatasan negara itu. Dan itu bukan kita. Kalau kita nggak ada kewenangan itu sudah diatur oleh negara. Jadi tentara itu juga ada ketika diperintahkan ke perbatasan dan menjaga perbatasan, itu juga ibadah, itu bukan tidak ibadah. Al-qismu tasi', bagian yang ke-9, ziyaratul ikhwan fillahi ta'ala, pergi mengunjungi saudara sesama muslim. Misalnya kita punya teman sesama muslim, rindu, terus kita bertemu. Misalnya dia berada di Jawa Timur, kita pesan tiket pesawat menuju ke sana. Itu boleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajulan jara akhan lahu fi qaryatin ukhra." Sesungguhnya seseorang yang pergi untuk mengunjungi saudaranya seiman, sama-sama muslim di kampung yang lain, fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Maka kalau ada orang yang bepergian seperti itu, tujuannya semata-mata kangen kepada saudaranya, maka Allah akan mengirimkan malaikat dan malaikat itu akan menjaganya. Tapi tujuannya adalah bukan tujuan yang lain. Falamma ata'alaihi qala, maka pada saat itu ketika malaikat itu mendatangi hatinya, dia berkata, malaikat itu berkata, maka ketika orang mendatangi itu dalam hatinya kan bertanya-tanya dan dijawab sendiri kan itu. Pernah enggak Bapak Ibu dalam hatinya ada pertanyaan, kemudian Bapak Ibu jawab sendiri, aku datang ke sini nih apa ya tujuannya? Pergi ke Masjid As-Salam ini ngapain? Ya ada pertanyaan-pertanyaan dalam hati terselip, itu pasti ada. Lalu kita jawab sendiri. Maka pada saat malaikat menemuinya di dalam hatinya, malaikat itu bertanya, "Aina turidu? Kamu mau kemana?" Lalu hatinya menjawab, "Qala uridu akhan li fi hadhil qaryati." Aku ingin menemui saudaraku di kampung ini. Qala, lalu ia berkata, "Halaka alaihi min ni'matin turidua?" Apa kamu ingin utang duitnya, umpamanya kayak gitu? Apa kamu ingin sesuatu kenikmatan darinya? Lalu jawab, "Qala la, aku tidak itu. Wa ra'anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla." Aku tidak ingin seperti itu, kecuali aku mencintainya karena Allah azza wa jalla. Qala, lalu malaikat tadi menyampaikan, "Fa inni rasulullahi ilaika." Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untukmu. Bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, bahwa Allah telah mencintaimu seperti kamu mencintai saudaramu itu. Masya Allah. Ketika ada orang mencintai saudaranya karena Allah, Allah mencintainya persis seperti ia mencintai saudaranya itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu umpamanya kangen dengan temannya yang dulu sesama muslim, memang betul-betul kangen, bukan karena mencari utangan atau mencari sesuatu yang lain, memang betul-betul datang itu karena rasa kangen, pengen yang ketemu, cintanya ini karena Allah, maka akan dinaungi oleh malaikat di dalam perjalanannya dan akan diberitahu oleh malaikat, fa innallaha fa innallaha ahabbaka kama ahbabtahu. Allah mencintaimu seperti engkau mencintai saudaramu itu. Itu pentingnya kita silaturahmi yang tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain-lain. Maka ketika ada orang datang ke kita tujuannya hanya untuk bertemu, pengen ngobrol-ngobrol, pengen sharing pengalaman, enggak yang lain-lain, maka lain rasanya ketika orang datang itu untuk cari hutang. Itu lain rasanya. Dan ketika ponaan kita datang ke rumah karena pengen kangen, karena kangen dengan kita, itu lain rasanya
kalau dia datang itu dibalik itu punya maksud yang lain. Oleh karena itu, siapa yang kangen dengan saudaranya karena Allah, maka Allah akan mencintainya seperti ia mencintai saudaranya itu. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.